saya Jumi Ekawati, mahasiswa PPG Daljak Angkatan 3 LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan berada di tempat yang baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, Miko, tolong pimpin ya. Coba baca. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang kalian doakan tadi mempermudah pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, sekarang kalian siapkan alat tulis, buku tulis dan buku paket bahasa Indonesia. Bawa semua? Sudah disiapkan? Ya. Sebelumnya kita absen dulu ya. Afdal Julia, Hadir, Bu. Alim Desi Lestari, Hadir, Bu. Della Afrian, Hadir, Bu. Dery Sri Aulia, Hadir, Bu. Hermanto, Hadir, Bu. Ihsan Mulyadi, Hadir, Bu. Ivan Mulyadi, Meko Pasteur, Hadir, Bu. Resta Lorenza, Hadir, Bu. Yuda Chandra, Hadir, Bu. Zilfi Maiza. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Bagus, harus semangat ya? Siap, Bu. Karena waktu belajar itu adalah emas ya. Karena waktu belajar yang kalian lakukan sekarang itu tidaklah lama, sebentar. Ya, jadi gunakan waktu kalian itu di sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat. Kalau tidak, nanti kalian akan sulit atau susah untuk melakukan kegiatan di dunia luar nantinya. Ya, baiklah anak-anakku. Sebelumnya kita sudah membahas tentang materi menelaah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Resta. Ciri-ciri kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. 1. Menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Ya. 2. Penggunaan kata yang mencerah panca indera. 3. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias. 4. Kata
Yaitu pertama, kita akan bergabung ke dalam kelompok masing-masing. Sudah ada kelompoknya ya? Sebelumnya. Ya, setelah itu nanti kalian akan berdiskusi. Berdasarkan nanti ada tayangan yang diamati ya. Nah, terus yang ketiga, nanti kalian akan menulis teks cerita fantasi yang bertema tentang petualangan. Setelah itu ada salah satu dari kalian yang akan mempresentasikan ke depan dan salah satu dari kalian akan menanggapinya. Jelas? Ya. Sekarang kalian bergabung di kelompok kalian masing-masing. Baik, sekarang kalian amati tayangan video animasi cerita fantasi berikut ini ya. Alice di Negeri Ajaib. Seorang gadis kecil manis bernama Alice hidup bersama dua adik kembarnya di desa kecil bernama Sweetville. Mereka punya kebun indah warna-warni di belakang rumah mereka. Alice biasa bermain dengan mereka di taman. Saat lelah, ia duduk di bawah pohon. Suatu hari saat ia sedang istirahat di bawah pohon, seekor kelinci putih lari di dekatnya. Ia terpana melihatnya. Karena ada yang aneh pada kelinci itu. Ia mengenakan jas seperti manusia. Ia mengeluarkan jam dari jasnya dan bergumam. Oh tidak, aku akan terlambat. Ia menatap kelinci itu dengan penasaran, mendengarkannya bergumam. Ia terpukau dan didorong rasa ingin tahu, ia lari melintasi padang di belakangnya. Si kelinci melompat ke liang besar di bawah semak. Ia juga ikut melompat ke dalam liang tanpa pikir panjang. Sebelum ia bisa mengerti, ia terjatuh jauh ke bawah. Entah aku jatuh amat lamban atau liang ini amat dalam. Segera ia mendarat seperti bulu di atas kaki, di atas lantai putih yang berkilap. Ia menemukan dirinya dalam ruang kecil dengan 3 pintu kayu. Mereka semua berbeda warna dan ukurannya. Pintu pertama berwarna merah dan setengah ukuran Alice. Pintu kedua putih dan cukup besar untuk dimasuki Alice. Dan pintu ketiga berwarna hijau dan amat sangat kecil. Alice mengecek setiap pintu, tapi mereka semua terkunci. Di tengah-tengah ruangan, ia melihat meja kayu tua. Tidak ada apa-apa di tengahnya, kecuali satu kunci kecil emas dengan pesan, "Pakai aku." Matanya berkilau girang, dan ia mengambil kunci dan mencobanya pada pintu pertama. Entah lubang kuncinya terlalu besar atau kuncinya terlalu kecil. Itu tidak muat di pintu merah. Lalu ia mencoba yang putih. Kunci itu tidak untuk pintu putih juga. Lalu ia berusaha membuka pintu hijau dengan kunci, dan kunci itu berputar membuka kuncinya. Alice membuka pintu itu. Ia berlutut, melihat ke balik pintu. Ia melihat taman terindah yang bisa ia bayangkan. Ia merasakan kekecewaan yang sangat besar. Andai aku bisa melewati pintu ini. Ia kembali ke meja, berharap ia bisa menemukan kunci kedua pintu lainnya. Tapi kali ini ia menemukan botol berisi cairan hijau berpendar. Ini juga punya catatan, "Minum aku." Alice merasa agak curiga, tapi yang bisa ia pikirkan adalah melewati pintu hijau itu. Ia minum cairan itu dan bisa merasakan sesuatu yang aneh terjadi padanya. Ia melihat ruangan itu makin besar, tapi ternyata Alice yang menyusut. Perasaan yang aneh. Ia tidak bisa memegang botolnya lagi. Ia kini hanya setinggi sejengkal. Wajahnya jadi cerah, berpikir ia kini bisa melewati pintu hijau kecil ke taman indah itu. Ia memasuki taman indah yang ada pohon-pohon coklat di mana-mana. Berbagai macam permen dan juga sungai susu mangga. Ia melihat satu-satunya pohon yang lain sendiri di atas gunung. Tiba-tiba si kelinci putih datang di depan Alice dan menegurnya dengan angkuh. Hei kurcaci kurus, kenapa kau berdiri di sana seperti badut? Ambil sarung tanganku dari rumah. Apa kau lupa aku terlambat untuk pesta teh? Iya, Pak.
boleh beritahu saya di mana rumahmu? Oh, dasar kau payah. Ikuti jalan balok coklat di belakangmu dan kau akan melihat kue berbentuk wortel di bukit kecil. Itulah rumahku. Pergi sana. Hush, hush. Ingat, jangan makan apapun di rumahku. Kalau tidak, bersiaplah untuk akibatnya. Alice tidak suka nada suara itu, tapi ia begitu bingung dan ketakutan, sehingga ia mulai berjalan ke arah rumah kelinci tanpa bertanya lagi. Ia pasti salah mengenali aku pembantunya. Ia masuk ke rumah kecil si kelinci putih itu. Di meja, ia menemukan sepasang sarung tangan dan sepotong kue enak. Ada pesan tertulis, "Makan aku." Nyau, tapi si kelinci sudah berpesan agar aku tidak makan apa-apa. Aku harus bagaimana? Apa yang akan terjadi kalau aku makan sedikit saja? Dan terjadilah, begitu ia makan kue itu, ia mulai bertambah besar. Tapi ia tidak berhenti di ukuran normal. Ia tumbuh menjadi raksasa sehingga kepalanya menyentuh langit-langit. Ia tidak bisa bergerak dan terjepit. Aduh, aku terjepit. Siapa saja, tolonglah aku. Alice menjebol rumah dan keluar. Ia ketakutan dan merasa cukup berpetualang. Ia cepat-cepat pergi ke hutan dan duduk di sebelah jamur coklat. Astaga, kenapa ini terjadi padaku? Aku salah apa? Hal pertama yang harus kulakukan adalah kembali ke ukuran semula. Tiba-tiba ada ulat keluar dari belakang jamur. Oh, gadis raksasa malang, aku bisa menolong. Dengarkan aku. Kalau kau pecahkan teka-tekinya, kau akan menemukan obatnya. Aku sesuatu yang dipotong untuk membuat kertas dan kartu. Aku tempat kau bisa membuat rumah tinggi di halaman belakang. Selamat tinggal, gadis raksasa. Dengan memberi Alice teka-teki, si ulat pergi. Hei, beritahu aku jawabannya. Tiba-tiba, ia ingat pohon kebijaksanaan yang ia lihat tadi. Oh iya, aku dapat jawabannya. Begitu ia tahu jawaban pohon, ia mendaki bukit dan berdiri di depan pohon itu. Oh, pohon raksasa, bisakah kau tolong aku kembali normal dan beritahu aku cara kembali ke kehidupan biasaku? Oh, tentu saja, Alice. Aku pohon kebijaksanaan dan aku tahu segalanya. Pertama, kau harus mencari Mad Hatter dan kelinci gila yang tinggal di hutan gelap. Mereka akan membimbingmu kembali ke rumahmu, tapi kau tidak boleh minum teh yang mereka tawarkan. Kalau tidak, nanti kau akan jadi gila juga seperti mereka. Nah, makanlah buah ini. Itu akan membantumu kembali ke ukuran semula. Terima kasih pohon. Aku pasti akan mengingat pesanmu. Dengan memakan buah pohon kebijaksanaan, Alice normal lagi. Ia rindu kembali ke rumahnya sekarang. Jadi, ia kembali ke hutan mencari Mad Hatter. Di jalan, ia bertemu burung hantu yang menatapnya dengan aneh. Selamat malam, Pak. Bisa beritahu aku cara menemukan Mad Hatter? Oh, burung hantu bijak bertengger di dahan. Ikuti jalan, petunjuk dapatkan. Makin banyak dengar, makin sedikit ucapan. Ikuti jalan, jaga harapan. Jumpa Mad Hatter. Melawaklah, kalau tertawa, waraslah dia. Burung hantu terbang pergi setelah memberi petunjuk. Mengapa aku harus melawak ke Mad Hatter? Mengapa segalanya aneh di sini? Lagi pula, aku harus mengikuti jalan sesuai petunjuk burung hantu. Alice mengikuti jalan dan tiba di tengah hutan yang gelap. Ia melihat Mad Hatter dan kelinci putih sedang minum teh. Mereka tertawa keras-keras. Permisi, apa bapak ini Mad Hatter? Katakan dulu. Siapa yang bertanya? Aku Alice dan aku tersesat di negeri ajaib ini. Kumohon bantulah aku keluar dari sini. Alice? Alice. Oh, Alice. Oh, ya. Bukankah kau anak kecil besar? yang tersesat di negeri gila ini? Sebelum itu, mari minum teh, nak.
Seperti yang kau lihat, kami sedang pesta teh. Ayo, mari, duduklah. Tidak, aku anak perempuan, bukan anak laki-laki. Aku tersesat di negeri ajaib, bukan di negeri gila. Dan mengapa kalian pesta teh di tempat tidak dikenal ini? Aku tidak punya waktu ikut pesta tehmu. Bisa tolong aku kembali ke tempat asalku? Dari mana kau datang, nak? Apa? Siapa namamu? Kau, aku tahu namamu. Namamu siapa namamu tadi? Dan mana celanaku? Aku suruh kau untuk membawanya, kan? Alice berpikir, kini aku tahu maksud pohon bijak dengan Mad Hatter dan kelinci gila. Tiba-tiba ia ingat petunjuk si burung hantu. Temui Mad Hatter dan melawaklah. Oh, tuan-tuan, maukah kalian mendengarkan lawakan? Ya, kami mau. Apa kata dasi pada topi? Kau bertengger dan aku bergelantungan. Alice menyampaikan lawakan bagus hingga mereka tertawa gila dan tersadar dari kegilaan mereka. Nah, bisakah bantu aku kembali ke rumahku? Astaga, maafkan sikap sombongku. Itu pasti karena teh yang biasa kami minum. Sekarang aku pasti akan membantumu kembali ke rumahmu. Mad Hatter mengantar Alice keluar lewat terowongan lain dan berharap Alice hidup bahagia. Alice memasuki terowongan. Terowongan itu gelap sekali sehingga ia tidak bisa melihat apa-apa. Alice merasakan ada tangan di bahunya. Ia terbangun dan melihat adik lelakinya lah yang berusaha membangunkannya. Alice merasa lega saat tahu semua yang dilihatnya tadi hanyalah mimpi. Ia bergabung dengan adik-adiknya untuk bermain sementara kelinci putih berjas melihatnya dari balik pohon. Selesai. Baiklah anak-anak, berdasarkan tayangan video cerita fantasi yang berjudul Alice di Negeri Ajaib tadi, kalian diskusikan di kelompok kalian tentang pengembangan kerangka cerita fantasi tersebut. Ya? Ada yang menemukan kesulitan? Jelas ya? Jelas. Sudah kelompok ini? Sudah? Kelompok 1 sudah? Udah siap semua dari kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Ada yang menemukan kesulitan? Tidak ya? Ya, sekarang untuk memperkuat pemahaman kalian tentang materi menulis teks cerita fantasi ini, kalian amati tayangan PowerPoint
diperkenalkan melalui 3 hal, yaitu pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan pengenalan konflik. Benar, ya, boleh ya Dewi, karena di dalam cerita fantasi untuk bagian orientasi itu ada 3 hal, yaitu 1 pengenalan Tokoh. ya, pengenalan tokoh, yang kedua pengenalan latar, dan yang terakhir ada pengenalan konflik. Jadi boleh ya? Ya, Bu. Ya. Selain Deli, ada yang mau bertanya? Ya, sudah paham? Paham. Bagus ya. Oke, sekarang diskusikan dalam kelompok kalian tentang pengembangan kerangka teks cerita fantasi yang bertema petualangan. Ya, nanti akan kalian tulis di LKPD individu yang kalian kembangkan di LKPD individu. Jelas? Jelas, Bu. Ada kesulitan? Bisa? Baik, bagaimana dari kelompok masing-masing, sudah siap? Sudah baik. Sebelum kita mengerjakan tugas individu, Ibu ada permainan buat kalian, yaitu nama permainannya adalah tongkat estafet. Ya, mungkin kalian sudah mengenal permainan ini. Kita ulang lagi ya. Untuk langkah pertama, nanti Ibu akan memberikan spidol kepada salah satu dari kalian untuk membuka dan menutup spidol. Nanti ini diiringi musik ya. Nanti kalian akan meneruskan spidol itu ke teman yang lain. Teman yang mendapatkan spidol dan dimatikan musiknya itu yang bakalan memilih pertanyaan yang sudah Ibu sediakan di depan. Jelas? Jelas, Bu. Kita mulai ya. Virus Ebola, virus SARS, virus corona, virus MERS, si virus rabies, si virus macupo, virus HIV, virus Lassa, virus chimera, flu burung, influenza, rotavirus, virus Zika. Ya, siapa yang menang? Yuda. Bantu Yuda. Ya, Yuda pilih. Kira-kira apa ya pertanyaan buat teman kita Yuda ini? Ya, pertanyaannya adalah sebutkan 3 struktur teks cerita fantasi. Masih ingat? Apa saja strukturnya? 1. Orientasi, 2. Komunikasi, 3. Resolusi. Benar. Ya. Kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya. Kita lucu, si virus variola, virus herpes demam berdarah, si virus morbid lalu ada encephalitis, virus monkeypox, malaria, dan virus pes bubuk. Itulah nama-nama virus berbahaya sampai bisa menyebabkan kematian. Mari bersama kita melawan para virus, rajin cuci tangan dan menjaga kebersihan. Ya, Dela. Mandi Dela. Apa ya pertanyaannya? Ya, pertanyaannya sebutkan 6 ciri-ciri kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Masih ingat? Masih, Bu. Ya, ayo. Pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kedua, 2. Penggunaan kata
kau bareng temanku di sekolah. Hampir Ya, Zilfi. Ya, Bu Zilfi. Ya, di sini tersisa satu pertanyaan. Kira-kira apa ya? Nah, pertanyaannya, sebutkan 5 langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi. Ini ada pertanyaan yang baru kita pelajari tadi. Ya, Bu. Masih ingat? Masih, Bu. Ayo. Langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi. 1. Memilih topik. 2. Menemukan ide. 3. Membuat rangkaian peristiwa. 4. Mengembangkan watak tokoh. 5. Memberi judul. Ya, benar? Itulah selintas permainan kita pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ya. Jadi sekarang tugas selanjutnya yaitu mengerjakan tugas individu yang sudah dijelaskan di LKPD yang sudah dibagikan tadi. Ya, Bu. Ya, sebelum mengerjakan tugas individu, kalian pahami dulu petunjuk-petunjuknya yang sudah Ibu jelaskan tuh di dalam LKPD ada itu. Ya, ya. Sekarang mulai. Ada kesulitan? Tidak ya? Bagaimana? Sudah siapkah tugas menulis teks cerita fantasinya? Sudah? Sudah siap ya? Oke. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu minta salah satu perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan ke depan hasil kerjanya tadi. Dan nanti setelah teman kalian mempresentasikan hasil kerjanya, ada salah satu kalian yang akan menanggapi. Atau semuanya juga boleh? Jelas? Ya. Sekarang siapa yang bisa mempresentasikan hasil kerjanya ke depan? Ayo, siapa? Ya, Bu. Ya, Zilfi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul cerita teks fantasi saya tadi, Petualangan Nono di Pohon Kenari. Suatu hari, Nono si anak rembulan berangkat sendiri ke Wulingi, tempat tinggalnya Mbah Sastro. Ia selalu suka liburan di sana karena ia bisa bersepeda keliling Wulingi dan bermandi-mandi di sungai Lekso yang menyegarkan. Tak jarang juga Nono membantu Mbah Mas yang punya warung makan di stasiun Wulingi. Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng dan jari ke tempat Mbah Pur, kakek buyutnya. Nono pun berangkat dengan sepeda. Nono mengambil jalan pintas menuju jari. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak untuk melihat sebatang pohon kenari besar di tepi kali Jinjari yang pernah diceritakan oleh Mbah Pur. Menurutnya, dahulu ada seorang anak bernama Trimo yang menghilang di dalam pohon kenari itu. Trimo menghilang ketika ia sedang berlindung dari serangan Belanda. Ia lenyap begitu saja, seolah-olah pohon besar itu telah menelannya. Nono beristirahat dan berendam kakinya di kali Jinjari yang dangkal. Sepedanya diparkirkan di pohon kenari tadi. Namun ketika ia kembali, sepeda itu tidak ada. Ia pun dikejutkan dan kedatangan seorang anak bernama Trimo yang memperingatkannya untuk bersembunyi. Akan tetapi, Kapitan Hijau dengan mudahnya dapat menemukan tempat persembunyian mereka.
Sadarlah, Nono, bahwa ia sedang berada di zaman Belanda. Pohon kenari besar tadi menghilang, digantikan oleh tenda-tenda, gerobak, kuda, serta orang-orang dan pasukan Belanda yang tiba-tiba berdiri mengelilinginya. Nono nyaris dihukum gantung gara-gara kaos Menelsit Utidet yang dikenakannya saat itu. Setelah itu diterperangkap di warung Mbok Rimbi yang merupakan jelmaan iblis berkawan dengan kelompok Sebut Hitam yang ternyata adalah segerombolan pencuri. Nono juga bertemu legenda Gunung Kelut, Mahesesur, dan Lembosur. Berjumpa dengan Sersi, si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari, dan berhadapan dengan Sri Ratu yang dijuluki Setan Merah. Karena kekejamannya, tiba-tiba Nono diminta untuk memimpin perang yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Ya, itulah hasil kerja salah satu teman kalian yaitu Zulfi. Sekarang ada yang mau menanggapi hasil kerja teman kalian? Ada? Ya, siapa? Alin. Alin ya? Ayo Alin, silakan. Ceritanya bagus karena dalam cerita tersebut orientasi, komplikasi, dan resolusinya sudah nampak. Iya, karena di dalam cerita si Zulfi ini orientasi, komplikasi, dan resolusi sudah nampak ya. Ada lagi yang lain yang menanggapi? Enggak, Bu. Nggak ada? Ya, baik, beri tepuk tangan buat Zulfi. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Deli, silakan. Langkah-langkah menyusun cerita teks fantasi. 1. Memilih topik. 2. Menggali ide. 3. Membuat rangkaian peristiwa. 4. Mengembangkan watak tokoh. 5. Memberi judul yang menarik. Iya, benar. Jadi, langkah-langkah dalam menulis cerita fantasi itu adalah 1. Kita tentukan dulu ide atau topiknya. Terus yang kedua, menggali ide ya dengan referensi-referensi yang lain. Yang ketiga, membuat kerangka. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka cerita. Dan yang kelima, memberi judul. Ya, itulah pembelajaran kita tentang teks cerita fantasi pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Mana tahu nanti kalian menjadi penulis ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan memasuki materi baru, yaitu mewariskan budaya teks prosedur, yang akan kalian baca buku di rumah, buku siswa ya, halaman 81. Jelas? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya. Sekarang kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Ketua kelas pimpin doanya ya. Ya, Bu. Siap, gerak. Berdoa mulai.